kiswatuhum, memberi pakaian kepada mereka. Ini takhir, dia punya hak untuk memilih. Mau memerdekakan budak perempuan yang mukminah beriman, untuk sekarang mungkin tidak bisa yang pertama ini karena tidak ada budak di daerah kita khususnya. Kemudian atau dia memberi makan 10 orang miskin, atau dia memberi pakaian kepada 10 orang miskin tadi. Jika dia tidak sanggup melakukan salah satu di antara yang tiga ini takhir pilihan, tidak sanggup, baru tertib setelahnya apa? Siyamu thalathati ayyamin, berpuasa 3 hari. Dzalika kafaratun li aymanikum idza halaftum. Itulah tebusan bagi sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Nah, nazar yang tidak disebutkan taklifnya seperti itu jika dilanggar. Itu namanya nazar lajaib. Yang kedua ada lagi namanya nazar mujazah namanya. Nazar mujazah itu ada kalanya karena sebab, ada kalanya tanpa sebab. Itu nazar mujazah. Contohnya yang tanpa sebab, tidak ada alasan apa-apa, dia hanya mengatakan lillahi alayya an usalliya duha sabaha hadzal yaum. Misalnya, aku wajibkan atas diriku untuk berpuasa pada pagi, untuk salat duha pada pagi ini. Maka wajib atas orang tersebut melaksanakan salat duha. Padahal salat duha sunnah, tapi karena dia nazarkan, maka yang sunnah berubah menjadi wajib. Itu disebut dengan nazar mujazah tanpa sebab. Ini biasa digunakan oleh para ulama wasilah untuk memperbanyak pahala. Sehingga ketika mereka melaksanakan ibadah yang sunnah, mereka nazarkan terlebih dahulu supaya pahala yang diperoleh adalah pahala fardu. Kenapa? Karena dinazar. Seperti i'tikaf. Jika kita duduk di masjid berniat i'tikaf sunnah lillahi ta'ala, kita mendapat pahala i'tikaf, tapi nilainya pahala sunnah. Tapi kalau kita bernazar, nazar mujazah yang tidak ditaklid atau tidak ada sebab tadi, kita i'tikafnya dapat pahala fardu. Sebagai contoh, ketika masuk masjid kita nazarkan terlebih dahulu untuk i'tikaf. Lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Aku wajibkan atas diriku karena Allah untuk beriktikaf di masjid ini selama aku ada di dalamnya. Kan enak, pelaksanaannya sama saja, tapi yang ini diniatkan nazar, akhirnya i'tikaf yang sunnah berubah menjadi wajib. Pahala yang didapat pun adalah pahala yang wajib, bukan pahala sunnah lagi. Kenapa? Karena dia tadi bernazar. Dan pahala yang wajib digandakan daripada pahala yang sunnah. Itulah cara para salihin mensiasati amal supaya berlipat ganda. Ini namanya perniagaan akhirat. Kalau orang kan biasanya spekulasi dalam urusan dunia, iya, cari bagaimana supaya keuntungan ini bisa berlipat ganda. Itu orang-orang dunia begitu biasanya, para pembisnis yang ahli begitu, yang profesional begitu, dia cari bagaimana caranya supaya bisnis ini berkembang. Sekali bermodal langsung dapat berganda-ganda keuntungan dan laba, berlipat-lipat kali ganda. Iya. Kalau orang-orang dunia bisa mensiasati usaha mereka, para solehin juga bisa mensiasati amal ibadah mereka. Sehingga yang tadinya sunnah, tapi karena dinazarkan menjadi wajib, dia pun mendapat pahala wajib. Ini bisa diamalkan. Itu tadi i'tikaf sebagai contoh. Salat sunnah misalnya, rawatib, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kita tidak
Ketika ada zuhur, setelah itu kita langsung salat fardu zuhur sah, walaupun tidak qabliyah, karena qabliyah sunnah. Tapi begitu kita nadar, lillahi alayya an usalliya qabliyat dhuhri hadal yawm, billahi ta'ala, aku bernadar karena Allah bahwa aku melaksanakan salat zuhur qabliyah pada hari ini. Begitu azan dikumandangkan, kamu salat zuhur niat fardu karena menepati dan memenuhi nadar. Maka pahala yang kamu dapat bukan lagi pahala sunnah qabliyah rawatib sebelum zuhur, melainkan kamu mendapatkan pahala yang fardu. Walaupun pada hakikatnya pelaksanaan sunnah rawatib qabliyah ataupun ba'diyah itu adalah sunnah, tapi karena kamu niatkan nazar, maka dia berubah menjadi wajib. Pahalanya pun berubah pula dari pahala sunnah menjadi pahala yang wajib. Itu cara mensiasati amal supaya yang ringan menjadi berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang berat timbangan amal baiknya kelak berada di dalam kehidupan yang menyenangkan, surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal baiknya, maka induknya, tempat tinggalnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahu kalau apa itu hawiyah? Apa dia? Narun hamiyah, api yang begitu panas. Itu cara seorang hamba mensiasati amal ibadahnya yang sunnah menjadi fardu, sehingga pahala yang didapat itu pahala fardu. Dan pahala fardu jauh lebih tinggi daripada pahala sunnah. Begitu caranya. Itu disebut dengan nazar mujazah bahagian pertama. Nazar mujazah yang tanpa dikaitkan dengan sebab itu disebut dengan nazar tabarrur. Bahagian pertama. Jadi nazar tadi pertama dulu nazar lajaj. Nazar lajaj itu biasanya didahului oleh kekesalan, permusuhan, tidak senang dengan sesuatu. Mulai saat ini saya berhenti untuk tidak mau lagi naik kapal karena di kapal saya sering tinggalkan sholat misalnya. Nah ini seperti sumpah hukumnya, bernazar. Misalnya ya, contoh ini lajaj. Sebab lajaj itu biasanya didahului oleh pertengkaran atau ketidaksenangan di dalam hati, musumah. Itu lajaj. Kalau mujazah ada kalanya tanpa sebab, seperti tadi dia cuma niat nazar saja supaya yang sunnah jadi fardu, itu disebut dengan tabarrur. Tabarrur. Ada lagi bahagian kedua daripada nazar mujazah yang karena sebab, itu mu'allaq. Nazar mujazah yang mu'allaq, dikaitkan dengan sebab. Contohnya, insyaallahu maridhi falillahi alayya an asum, atau falillahi alayya an atasaddaq. Apa katanya? Apabila keluargaku yang sakit ini sembuh, saya bernazar untuk sholat, saya bernazar untuk bersedekah. Besok sembuh orang yang dimaksud, wajib dia melaksanakan nazarnya. Itu disebut dengan nazar mujazah tapi mu'allaq, dikaitkan dengan sebab. Nah ini wajib baginya untuk melaksanakan nazarnya. Karena tadi dia berniat jika sembuh keluarganya tadi, anaknya kan yang sakit itu, ya, jika abah saya keluar dari karantina corona, ada yang berkarantina sih. Maka saya akan bersedekah. Esok harinya dilepas sama COVID-19. Ya, selamat abah itu, wajib dia bersedekah. Karena dia tadi hanya nazar sholat, tidak menyebutkan jumlah rakaat, atau tadi nazar sedekah tidak menyebutkan nominal tertentu, maka apa kata ulama?
yang tadi niat nazar sholat minimal 2 rakaat salatnya. Salat apa? Terserah. Yang penting salat sunat mutlak tadi kamu niatkan untuk memenuhi nazarmu. Usolli lillahi raka'ataini wa fa'at bin nazari fa'ulil sahajaku sholat karena Allah untuk menepati nazar saya wajib karena Allah. Selesai, itu niatnya. Kalau tidak disebutkan jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat. Kalau tidak disebutkan jenis dan bentuk sholatnya, sholat mutlak tapi niatkan fardu untuk memenuhi nazar. Atau bersedekah. Jika dia menyebutkan nominal tertentu, maka dia wajib membayar sesuai dengan nazarnya. Misalkan dia menyebutkan jika ayah saya, anak saya, atau keluarganya sembuh atau bahkan dirinya sendiri sembuh. Jika saya sembuh misalnya, saya akan bersedekah 5 juta ke Masjid Al-Muhajirin misalnya. 2-3 hari kemudian sembuh, wajib kamu sedekahin Masjid Al-Muhajirin. Jangan asal nazar aja. Sudah giliran waktu sakit nazarnya 5 juta. Sudah sakit 50.000. Berapa biji kalau dikurangi? Tidak boleh. Kalau disebutkan nominal tertentu. Terus bagaimana bagi yang tidak menyebutkannya? Jika keluarga saya atau diri saya sendiri sembuh dari penyakit, saya akan bersedekah. Dia tidak menyebutkan nominalnya. Begitu sembuh wajib bersedekah. Berapa? Aqallul mutamawwil kata para ulama. Apa itu aqallul mutamawwil? Paling sedikitnya nilai harga uang. Sekarang berapa paling sedikit uang? Dulu Selawi rupiah tahun 90-an. Selawi sekarang nggak laku. Berapa paling sedikit sekarang? 100. 100 bisa beli permen nggak? Nggak bisa. Permen aja nggak cukup. 100. Berapa paling sedikit sekarang? 500. Nah, ya udah bersedekah 500. Yang penting niat batalkan dan nazar. Ya itu nggak patut kan ya. Walaupun secara hukum fikih sudah terlaksana nazarnya, lantaran tidak menyebutkan jumlah nominal dengan uang 500 rupiah tadi, tapi ya masa cuma 500 kan apa namanya nggak wajar gitu ya. Kalau bisa alhamdulillah 50.000, 100.000 ya. Daripada kamu sakit terus. Iya. Ya, satu malam di rumah sakit berapa ini? Iya. Dawu mardhatun bis shadaqah. Obati orang-orang yang sakit di antara kamu itu dengan bersedekah. Begitu. Nah, ini nazar ya. Jadi nazar terbagi dua. Ada lajaj. Itu adalah karena dia sedang lagi bermusuhan dengan nafsunya sendiri, tidak senang dengan sesuatu yang tidak baik, lalu dia nazar untuk tidak melakukannya. Ini hukumnya sama seperti sumpah. Jika dia melanggar wajib kafaratul yamin. Yang kedua nazar mujazah. Nah, nazar mujazah terbagi dua tadi. Ada yang tabarrur tanpa ada sebab. Tiba-tiba nazar aja begitu, itu boleh tabarrur. Makanya karena tabarrur baik. Ini melakukan sesuatu kebaikan tanpa ada niat apa-apa. Saya bernazar untuk berkurban 2 ekor sapi bulan Dzulhijjah ini. Wajib kamu laksanakan nazarmu itu. Sembelih 2 ekor sapi untuk kurban. Kamu mendapat pahala fardu, bukan pahala sunnah, karena kamu bernazar. Alhamdulillah. Dilipat gandakan. Tapi awas, ingat, karena binatang kurban ini sudah kamu nazarkan, kamu tidak boleh memakannya walau secuil. Iya, sapi, kambing, atau onta jika ada di rumah kita. Ya. Kalau kita nazar untuk menyembelihnya di bulan Dzulhijjah, yaitu kurban 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik 11, 12, 13 bernazar untuk kurban, maka binatang tersebut wajib disedekahkan semuanya dan kamu tidak boleh menyisakan walau secuil. Karena ini al-udhiyatul manthura, kurban yang sudah dinadarkan. Belum kita ada menadar kok lebih baik, cuma berkurban dan sunnah aja. Oke, hukumnya
Kalau kamu hanya berkurban untuk melaksanakan sunnah saja, kamu boleh memakan sepertiga daripada dagingnya. 2/3 wajib disedekahkan. Kalau tidak, nggak sah kurbannya. Ini bagi yang tidak berniat nazar, hanya sekedar ingin melaksanakan sunnah udhiyah atau kurban, maka sepertiga daging boleh dia memakannya. Kalau misalkan sapi itu gemuk, begitu ditimbang 90 kilo beratnya, maka 30 kilo boleh dia sisihkan untuknya dan keluarganya. 60 kilo wajib disedekahkan. Kan 30 kilo sepertiga daripada 90, dan 60-nya 2/3 sisanya daripada 90. Karena matematika tahu kan ya? Matematika bagi 3. Kalau daging sapinya itu sampai 120 kilo, berarti dia boleh memakan berapa kilo? Hah? Berapa kilo? 4 kilo kan? Sepertiganya apa 40 kilo kan? Karena sepertiganya 40 daripada 120. Sisa yang 80-nya wajib disedekahkan. Emang ada sapi beratnya 120? Ada ya? Ada. Sapi apa? Oh, limusin. Oh, limusin. Yang saya tahu mobil limusin itu. Sapi ada juga sapi limusin ya. Kalau mobil limusin ada mobil ya. Sapi ternyata ada juga limusin. Subhanallah. Bukan mobil saja ini, sapi juga. Ini sapi luar negeri itu ya. Oh iya, luar negeri. Dari Jawa. Sampai 120 itu. Ya, boleh sepertiganya dia memakan dan 2/3-nya wajib disedekahkan. Kalau tidak dinadarkan. Tapi yang pertama tadi karena nazar, walaupun dia tidak boleh mencicipinya walau sedikit, maka dia dapat pahala fardu dan pahalanya lebih besar daripada yang tadi hanya sekedar berniat sunnah saja. Tapi ya di sisi lain yang ini nggak bisa makan apa-apa, tapi dia dapat pahala yang besar di akhirat nanti dia menikmatinya. Padahal ini dapat pahala juga, pahala sunnah ya di bawah yang fardu lah. Tapi di sisi lain dia bisa makannya gitu. Afdalnya bagaimana? Itu kan kebolehan sepertiga. Afdalnya sedekahkan semuanya kecuali beberapa suap saja kamu memakannya. Lukmataini au salata luqamin, yaitu 2 suap atau 3 suap aja. Ya, anggap 2-3 iris lah itu. Sisanya sedekahkan aja. Untuk apa? Litabarruk, untuk mengambil berkah daripada ibadah sunnah muhim. Itu kalau yang tidak dinadarkan. Kalau dinadarkan, jangankan 2-3 iris, sedikit kamu boleh makan. Karena itu sudah milik Allah yang akan dikembalikan kepada orang-orang muslimin. Siapa saja yang berhak menerima kurban? Semua umat Islam. Wa'atimul qani'ah wal muqtar. Baik itu orang yang mampu ataupun orang yang tidak mampu. Namun yang tidak mampu jadi diprioritaskan. Yang muqtar. Yang qani', yang mampu juga berhak. Karena ini bukan zakat. Jadi semua umat Islam berhak untuk menerima kurban. Baik itu agniya minhum awil fuqara. Yang kaya mampu boleh berhak menerimanya, atau yang fakir dan mereka diprioritaskan. Tak apa, ini bukan zakat, ini bukan fitrah. Jadi hari untuk umat Islam bersenang-senang. Hari raya Idul Adha. Semua makan daging. Tidak tahu di sini berapa ekor? Sudah ada yang berencana kan? Kurban hanya bisa disembelih dari mana binatang ternak. Onta, sapi, kambing. Jangan ayam atau ikan sendiri ya bisa. Kalau akikah masih ada kaulnya, ya. Menurut Paul bin Abbas, yang gak mampu akikah dengan sapi, kambing, cukup dengan angsa. Tapi
Tapi nanti kalau sudah mampu, ya akikah lagi sama kambing. Sementara saja dari saking dianjurkannya akikah. kalau kurban lain lagi. Ada yang mengkiaskan akikah sama dengan kurban. Tapi yang jelas alam muhtamad dalam mazhab kita Syafi'i khususnya kurban itu hanya meliputi 3 jenis binatang ternak, unta, sapi, atau kambing, bukan yang lain. Ini pada dasarnya. Paham? Dianjurkan bagi yang mau berkurban dari hidup 1 Dzulhijjah jangan potong rambut, jangan potong kuku. Dianjurkan begitu. Dari masuk 1 Dzulhijjah 10 hari berarti. Jadi kalau mau potong kuku akhir-akhir bulan Dzulqa'dah aja. Kalau merasa banyak kukunya potong di situ. Nanti kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, khusus dia yang mau berkurban, jangan potong kuku, jangan potong rambut, dia sampai nanti kurban kamu selesai baru potong kuku dan rambut. Apa hukumnya deh? Ya tak haram sih, makruh saja. Nabi melarang. Kalau bisa jangan kuku. Ada yang keras kalau haram potong kuku, haram potong rambut. Enggak juga, itu nahyu lil karohah. Larangannya itu dalam hadis untuk sesuatu yang dimakruhkan, bukan ditahrim, bukan sesuatu yang diharamkan. Ya. Makanya belajar ilmu dulu. Biar jangan asal baca hadis toh. Cuma baca hadis saja hadisnya ya keliru kamu memahami. Menurut kamu itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam lil muddahi an takrim al-azfar wa khalqi sya'ar. Nabi melarang orang yang ingin melaksanakan udhiyah atau kurban untuk memotong kuku atau mencukur rambut atau kurbannya. Itu larangan lil karahah, makruh maksudnya, bukan lil tahrim. Begitu komentar para ulama. Jadi makruh saja. Kalau tetap dipotong ya kamu gak dapat pahala membiarkannya untuk tidak dipotong kecuali sampai binatang kurban dipotong. Baru kamu potong kukunya, cukur rambutnya. Supaya apa? Anggota tubuhmu semua menjadi saksi di saat diadakannya sunnah kurban itu. Nah, itu hikmahnya. Wala tata'awwadil ikthara minan nadri, dan jangan terbiasa memperbanyak daripada bernazar. Jangan juga sering-sering bernazar ya. Gak bagus juga, terutama nazar lajaj. Nazar lajaj tadi, aku bernazar pada aku lagi naik kapal, bisa aja, hati-hati. Atau aku bernazar tidak mau lagi naik sepeda motor misalnya, karena gara-gara jatuh kemarin. Nazar tidak mau lagi naik sepeda motor. Jadi kebanyakan nazar hati-hati bisa terlanggari. Akhirnya apa? Dosa kita. Iya. Makanya inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan rubbama terkadang adraka, dia memancing-mancing kamu, mendorong kamu untuk bernazar. Bidzalika, dengan itu tujuannya apa? Liyuti'aka, agar menjerumuskan kamu fil ikhlal, dalam kejanggalan atau kekeliruan. Akhirnya kamu wajib membayar kafaratnya, tapi kamu tidak mau membayarnya, maka kamu berdosa. Itu maksud syaitan. Jadi jangan sering-sering juga bernazar. Kalau sekiranya kita tidak mampu untuk betul-betul komitmen, atau jika nanti pelanggaran kita tidak mampu untuk menjalankan kafaratnya misalnya, jangan. Sebaiknya jangan. Karena kalau kamu seperti itu, nanti kamu akan berdosa. Ketika nazarnya dilanggar, kafaratnya tidak dibayar. Aduh, saya dulu begitu. Udah berapa lama? Udah berapa tahun yang lalu? Berapa kali? Gak hitungan. Waduh, gimana bayar kafaratnya? 1 kali sumpah dilanggar, pilih kasih makanan, merdekakan budak, itu mungkin sudah tidak bisa tidak ada budak soalnya. Memberi makan 10 orang miskin, 1 orang miskin 1 mut dikasih beras 1 liter lah kan.
Atau kiswatuhum, kasih pakaian mereka. Pakaian di sini maksudnya yang bisa dipakai untuk badannya, baju atau celana atau sarung. Ya 10 orang miskin dikasih sarung. Beli aja sarung satu body sama guru soleh misalnya. Nah, maka satu lusin ya. Maka 10-nya itu dikasihkan kepada fuqara dan masakin sebagai tebusan untuk nazar kita. Iya. 10-nya. Sisa 2-nya simpan ya. Atau baju koko. Sarung mana beli, koko mana beli, terus mau apa? Kopiah. Nggak bisa. Kopiah bukan sesuatu pakaian yang halus. Karena orang bisa berjalan tanpa kopiah, tapi tidak bisa tanpa baju, tidak bisa tanpa celana. Iya. Jadi pakaian yang harus dan layak, entah itu baju, celana, sarung. Kalau kopiah atau daleman itu nggak bisa. Nah, kalau tidak sanggup, saya nggak punya uang buat itu. Bukan sudah nggak ada. Mau kasih makan orang 10 fakir miskin 10 liter beras ini. Saya juga beli di warung beras 3 liter untuk keluarga saya 3 liter, terus itu pun hutang. Apalagi mau ngasih 10 orang miskin misalnya. Terus pakaian. Aduh, mau ngasih uang nggak ada itu. Ini lockdown ini. Lockdown. PSBB. Nggak bisa kemana-mana. Udah puasa 3 hari dong. Dengan niat kafarah menebus sumpah. Tapi saya sering manukan adatku kalau 10 kali ada 30 hari dong puasa. Sebulan balik lagi Ramadan. Makanya jangan sering-sering bernadar atau bersumpah. Wa idza halafta ala fi'li syai'in, dan apabila engkau sudah bersumpah untuk melakukan sesuatu, tsumma ra'aital khaira fi tarkih, kemudian engkau melihat adalah kebaikan itu di dalam meninggalkannya. Misalnya dia bersumpah, ini sumpahnya seperti nazar najis tadi. Artinya demi Allah saya akan pergi ke mana ya? Saya akan pergi ke rumah mertua saya sekarang juga, dia bilang ke saya. Apa hari ini juga? Demi Allah saya akan pergi ke rumah mertua saya. Ini kan sumpah. Wajib kan dia melaksanakan sumpahnya untuk pergi sowan ke rumah mertuanya. Tapi kemudian engkau melihat yang baik adalah fitarkihi, dalam meninggalkan sumpahmu. Ingin melaksanakan sumpahnya, sowan silaturahim ke rumah mertua, orang tuanya mendadak sakit di rumah. Waduh, gimana ini? Udah, kalau kamu batalkan niatmu dan membawa orang tuamu berobat itu lebih baik, sebaiknya jangan kamu jalankan sumpahmu. Ditangguhkan saja. Itu kalau kamu bersumpah atas melakukan sesuatu, kemudian kamu melihat bahwa meninggalkan itu adalah yang terbaik. Ya tadi yang akan dilakukan berkunjung ke rumah mertua, tapi orang tua di rumah sakit mendadak, pengen dibawa ke rumah sakit, maka batalkan sudah niatmu itu, bawa orang tua ke rumah sakit karena itu terbaik. Karena mertuamu di sana sehat-sehat saja, kamu tidak datang pun ke sana, mereka tidak apa-apa. Tapi orang tuamu di rumah, bawa dia ke rumah sakit. Batalkan sumpah. Atau sebaliknya, ala tarki syai'in, kamu bersumpah untuk meninggalkan sesuatu. Demi Allah saya tidak mau lagi naik kapal untuk mencari ikan di laut misalnya. Tsumma ra'aital khaira, kemudian engkau melihat yang terbaik adalah fi fi'lihi, dalam mengerjakannya. Artinya seorang isi anak ini tanggungan, kadang bawa makan, kesian, keperluan nafkahnya tidak terlaksana, orang pulangkan ke laut begawian, boleh ada rezeki. Nah kita maka sudah bersumpah tadi untuk meninggalkan, tidak pergi lagi naik kapal ke laut. Bagaimana? Kira-kira apa yang terbaik? Daripada anak istri tidak bisa makan, tidak bisa minum, kelaparan,
Udah, kamu langgar saja sumpahmu karena itu terbaik bagimu dan agamamu, supaya kamu bisa menjalankan amanat sebagai orang atau kepala rumah tangga yang punya tanggungan untuk menafkahi anak istrinya. Pergi kamu. Berarti yang pertama tadi menggagalkan keinginannya karena dalam meninggalkannya sumpahnya itu adalah yang terbaik, dan yang kedua ini adalah menggagalkan keinginannya untuk meninggalkan karena dalam melakukannya adalah yang terbaik. Itu dia langgar saja sumpahnya. Tapi ingat, tidak hanya sekedar melanggar, ada konsekuensinya, ada kewajiban yang harus kamu lakukan. Apa? Fakaffir an yaminika waqtil ladzi huwa khair. Dan maka kamu tebus sumpahmu itu, kamu kafarat, kamu bayar tebusannya, waqti alladzi huwa khair, dan datangilah yang terbaik untuk kamu. Mau bersumpah demi Allah saya akan mengunjungi mertua saya. Ini orang tuanya sakit di rumah, nggak jadi. Seandainya dia tetap terus ke rumah mertuanya, sumpahnya terlaksana. Tapi ibunya yang sakit di rumah, siapa yang akan membantu? Dan bagaimana? Dia udah gagalkan sumpahmu itu karena yang terbaik bagimu adalah urus orang tua di rumah. Tapi kamu tetap wajib bayar kafarat menebus. Kayak tadi, demi Allah saya tidak akan pernah lagi naik kapal untuk bekerja cari ikan di laut. Anak istrimu terbengkalai semua. Orang-orang melaut pulang dapat rezeki. Bagaimana ini? Sudah, kamu tadinya sudah nazar dan bersumpah untuk tidak pergi lagi. Pergi saja kamu ke sana. Cari untuk nafkah anak istrimu. Dan kamu wajib untuk membayar dan menebus sumpahmu itu seperti yang pertama tadi. Dan jangan diulangi lagi. Jangan banyak-banyak bernadar. Jangan sering-sering bersumpah. Ini setiap kali berbicara kadang-kadang yang tidak penting. Dan billahi ta'ala aja nah. Demi Allah nah. Penting kan juga. Kadang-kadang ya Allah, itu jangan lagi dibiasakan seperti itu. Malam tadi aku melihat ada curi belang orang guru soleh. Curi belang orang guru soleh. Lillahi ta'ala kujuran. Cuma menceritakan curi berkunjung rumah guru soleh pada sumpah penjara. Ada apa? Misalnya nggak penting mas. Sumpah itu biasanya di saat sedang sidang. Wah ini sumpah karena ini menyangkut sesuatu yang sangat penting sekali. Baru yuhallaf disuruh bersumpah. Karena setiap kali orang bersumpah itu harus goncang dan sembarangan. Sampai sumpah itu bisa dijadikan standar hukum. Di dalam hadis Nabi bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Al-bayyinah, bukti itu bagi si pendakwa. Si pendakwa mengatakan si fulan mencuri uang saya. Buktinya mana? Ayo, kamu punya saksi, bawa saksinya. Itu namanya bayyinah. Kalau dia tidak punya saksi dan bukti apa-apa, hanya sekedar mendakwa, al-yaminu 'ala man ankar, maka yang didakwa wajib bersumpah bahwa dia tidak mencurinya. Paham? Ini sumpah dipakai untuk menjadikan keputusan dalam hukum. Jadi jangan sembarangan. Kalau ada orang mengatakan fulan mencuri uang saya, suruh dia datangkan saksi. Kalau misalkan ada saksinya dan adil, iya betul, ulun melihat ini masuk dan membawa duit. Yang dua orang, iya saya juga melihat adil, jujur, bukan orang fasik, bukan preman, memang saksi yang jujur, itu ditangkap lagi. Karena bayinahnya ada, buktinya ada. Ya. Tapi kalau hanya mendakwa, bukti tidak ada, dituntut oleh hakim. Mana buktinya? Mana bayinahnya? Tidak ada sih. Cuman ya saya saja yang menuduh dia. Stop dulu, nggak bisa. Kalau seandainya tanpa ada bukti, semua orang bisa mengklaim miliknya masing-masing. Pak Haji Saiful baru beli sepeda motor, saya bilang terus motor saya dari Pak Haji Saiful, enak aja dikasih ke saya, enak aja, nggak bisa kan gitu. Harus apa? Harus ada bayinah, bukti. Misalnya, kalau tidak ada bukti, baru sumpah dibebankan kepada yang dituduh. Kamu benar tidak mencuri? Nggak ada. Buktinya dia nggak bawa saksi dan bukti apa-apa kan? Iya. Nggak, kamu sekarang bersumpah bahwa kamu tidak mencuri. Demi Allah, saya tidak mencuri milik orang ini. Sudah bebas. Itu bayinah sumpah dijadikan standar dalam memutuskan hukum. Hati-hati. Jangan sembarangan, jangan biasakan bersumpah.
hal-hal yang tidak penting, sumpah. Alhamdulillah. Allah a'lam bishawab. Wahdar an tahlifa aw tashhada ala muqtada dhanni. Allah a'lam bishawab. Allah kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Ada pertanyaan ini. Tolong ceritakan sedikit tentang di dalam kubur sampai pada mahsyar. Oh. 1 jam setengah lagi nih kita ini. Orang kalau sudah meninggal dunia berarti dia memasuki kehidupan barzakh. Berarti orang meninggal itu hidup, tapi hayatan barzakhiyah, kehidupan barzakh. Dia mendengar kita tidak mendengar dia. Makanya Nabi nyuruh kita salam sama mereka, karena kita salam kepada orang yang hidup di alam barzakh, walaupun dia di dalam kubur, tapi hidup di alam barzakh. Makanya ziarah kubur sunnah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Hadits hasan rawahu Hakim. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur, kata Nabi, karena para sahabat masih lemah imannya, khawatir nanti kubur dijadikan seserahan. Begitu iman para sahabat sudah kuat dibimbing oleh Nabi SAW, akhirnya ingat kata Nabi, fazuruha, ziarahi kuburan, fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena kuburan akan mengingatkan kalian akan akhirat. Biar gak asik sama dunia terus, ingat tuh juga kamu nanti akan dimasukkan ke dalam kubur seperti dia. Biar ingat sama mati. Jadi orang yang dikubur itu meninggal dari hidup dunia, tapi berpindah kepada hayatan barzakhiyah, kehidupan barzakh. Kita akan menyusul ke alam barzakh. Nanti di kehidupan barzakh ini dibangkitkan lagi dari kubur. Itulah yaumul ba'tsi namanya. Dibangkitkan kembali. Wan nusyur, lalu dihalau, dikumpulkan di padang mahsyar. Itulah yaumul mahsyar, di padang mahsyar. Untuk dia apa? Dihisab. Iya, kita gak usah banyak lebar bicaranya, 1 jam setengah aja. Jadi manusia yang bangkit dari kubur itu bukan hantu. Kalau manusia bangkit dari kubur hantu kan jadi hantu semua, nanti urut jadi hantu juga. Kenapa? Karena kita nanti semua akan dibangkitkan dari kubur. Enak aja. Hantu emang ada hantu. Allah menciptakan jin, manusia, malaikat, binatang dan tumbuhan, iblis dan setan. Hantu ada. Inna Allah khalaqa hantu. Ada itu. Mana ayatnya? Sama hantu takut. Makanya orang dulu bilang hantu dibuntung. Betul, ada pocong lewat di depan saya malam tadi, Beb. Orang kalau mati biasanya tali kapannya dilepaskan. Lepas kan? Yang suka menguburkan mayat dilepas kan tali kapannya itu? Itu kok masih ada siapa lagi ikat? Bisa potong ikat sendiri. Ya Allah, biasanya mati jadi hantu itu kan orang bejat, orang jahat biasanya. Kalau di dunia orang jahat itu penjara, maling di penjara, penjudi di penjara. Tuh sabu-sabu tuh kalau ketahuan di penjara, ditahan, dikurung sekian tahun. Ya. Kalau uangnya kencang sekian bulan keluar, bisa tebus. Ya. Ketika si pelaku kriminal, pelaku tindak kejahatan tadi dikurung di penjara, bisa keluar nggak? Nggak bisa kan? Karena ada sipirnya penjara itu. Kalau sipir-sipir penjara bisa menahan tahanan dan mengawasinya agar tidak keluar dari tahanan manusia, polisi, masa pelaku minuman keras, pelaku pembunuhan yang tidak sholat, tidak ini, mati jadi hantu keluar dari kuburan. Mestinya disiksa oleh mungkar nakir di kuburan. Dia enak keluar, berjalan di situ kemari nakut-nakuti orang. Oh, itu enak namanya itu, bukan diadab dalam kubur namanya. Tidak sesuai dengan nas-nas syariat. Kenapa? Kebanyakan nonton TV itu. Ya Allah, hantu. Itu kan hantu kan orang bangkit dari kubur. Kamu nanti bangkit dari kubur di padang mahsyar. Jadi hantu berarti kamu. Jadi hantu semua di sana. Udah jangan takut sama hantu. Ada apa katanya orang mati dimakan hantu? Kalau dimakan buaya banyak ya, dimakan singa banyak, tapi dimakan hantu ada?
Tangan saya buntung digigit hantu. Apa itu? Digigit buntal banyak. Lebih bahaya buntal daripada hantu. Apa hantu takut? Ya Allah. Ada menjadi ya itu mungkin kayak ada kelihatan bayangan putih, ada kelihatan jin itu, jin. Kita ini manusia lebih sempurna dari jin. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad karramna bani Adam. Kita ini lebih mulia daripada jin. Mestinya jin yang takut sama kita, bukan kita yang takut sama jin. Kebalik kan. Jin itu kalau melihat kita takut, tapi karena kita takut, akhirnya jadi tambah jadi dia. Anjing tuh kalau mau ngejar kita gini takut dia, keren, pergi kan? Dikejar kita lari, apa dikejar sama anjing? Kita manusia lebih mulia daripada jin. Jangan kita yang takut sama jin yang takut sama kita. Ya kita harus banyak amalan, baca rutin, baca wirid. Makanya itulah kita setiap kali selesai sholat disuruh baca wirid, baca zikir. Apa pengertian mahar dalam setiap pernikahan? Dan mahar bagaimana yang mengirimnya? Mahar ya sodak. Waktu wa'atu sodokatihinna nikmat. Wa'atu sodokatihinna nikmat. Dan kamu bayar sodak, yaitu mahar untuk mempelai wanitamu sebagai mas kawin kamu, supaya dia sah jadi istri kamu. Mahar bayar. Mahar itu dianjurkan agar jangan terlalu mahal supaya berkah. Sedang-sedang saja, gitu ya. Kemudian apalagi mau dijelasin? Yang mana ya begitu. Mau dianjurkan agar jangan terlalu mahal-mahal banget. Ya secukupnya aja lah. Karena itu semakin murah maharnya semakin berkah pernikahannya. Ini kadang jadi kebanggaan. Berapa maharnya? Saya tahu nggak, maharnya itu 150 juta. Oh iya. Anak saya 250. Oh gitu. Tapi gak ada bayu. Sampai mau 250. Dikira ada laki-laki, ternyata nggak ada bayu. 250. Apakah boleh puasa tasyrik dilaksanakan di luar tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah karena ada sebab seperti musafir? Emang ada puasa tasyrik? Ya Allah, kan sudah dijelasin. Malah hari tasyrik haram puasa. Itu puasa tasyrik. Apakah boleh puasa tasyrik dilaksanakan di luar tanggal 11, 12, 13? Jangankan di luar tanggal 11, tanggal 11, 12, 13 kan haram nanti puasa. Orang tasyrik gak boleh puasa, lah mau puasa ya. Rajin sih rajin boleh, tapi ada remnya juga. Kalau yang kayak gini gak boleh kita puasa. Ada 5 hari yang tidak boleh puasa ya. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyrik 11, 12, 13 gak boleh puasa, bukan sunnah, haram puasa. Ini malah minta puasa gitu. Malah mau dipoto lagi sama dia. Gak boleh ya puasa tasyrik, gak boleh, haram pokoknya puasa tasyrik. Itu yang ditetapkan ini tanpa ada perincian. Adapun yang sisanya kemarin perincian, seperti yang pertengahan terakhir bulan Syakban atau hari Syak, itu hari antara 30 bulan Syakban atau sudah masuk 1 Ramadan tapi belum ada keputusan, itu hari Syak. Ini haram tapi ada tafsirnya itu. Ada yang dikecualikan. Tapi kalau yang 5 hari ini, Idul Fitri sudah lewat, Idul Adha yang akan datang ini 10 Zulhijjah, dan hari tasyrik 11, 12, 13 haram puasa. Jadi jangan dipotong. Dilaksanakan di luar tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah karena ada sebab seperti musafir. Melaksanakan seperti, gak ada sunnahnya puasa di hari tasyrik, yang ada haram. Ya. Mau dibilang salah pertanyaan ya? Mungkin yang dimaksud puasa 6 bulan Syawal mungkin ya? Apa yang disambat sini 11, 12, 13 Zulhijjah? Iya. Jadi mungkin ini nggak paham ini. Nggak paham mungkin. Bagus bertanya, bagus, saya senang ini.
Ketika tidak paham lalu bertanya, ini bagus supaya tidak salah paham lagi. Ini bagus, berarti beliau waktu dijelaskan itu tidak paham. Dikira beliau sunnah puasa tasyrik, padahal haram, bukan pahala yang didapat, dosa salah. Jadi karena puasa di hari tasyrik dilarang, dia jangan dikodok. Jangan dikodok ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah. Ada pertanyaan lain? Ya ada. Pada yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam